Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di acara Kurniamen bersama Kurniatur. Mungkin perkenalan dulu di sini saya sebagai moderator dan mungkin kita kedatangan tamu ya, bukan kedatangan tamu lagi. Mungkin dari episode-episode sebelumnya teman-teman atau sahabat-sahabat Kurnia sudah mengetahui ya, di sebelah saya ada Kang Repi sebagai narasumber mungkin ya. Dan sekarang di sini saya sebagai pembawa acaranya gitu. Mungkin latar belakang ya. Latar belakang dulu mungkin. Saya menjanjikan dalam episode keempat acara Nadi bersama Kurniatur bahwa kita akan lebih interaktif lagi, kita akan memperkenalkan karyawan-karyawan Kurniatur biar kita merasa lebih dekat ya. Mungkin bagi yang sudah melihat acara Nadi yang sebelum-sebelumnya, saya Repi Hilmana. Jadi kita itu ada berdelapan orang di Kurniatur dan nama Kurniamen sendiri diambil karena ke-8 orang karyawan Kurniatur ini adalah laki-laki semua, dan insya Allah kita akan perkenalkan masing-masing nanti di sini. Mungkin untuk episode pertama ini bersama Kang Nopal dan juga saya Repi Hilmana. Oke, baik, mungkin sudah cukup ya perkenalannya. Kita lanjut lagi atau? Boleh. Kita lanjut ke acara intinya mungkin ya. Ya, bahasan apa nih? Kita bahas mungkin terkait episode sebelumnya nih. Apakah teman-teman sudah melihat episode sebelumnya atau belum? Nah, kita bahas lebih jelasnya di sini. Langsung kita tanya kepada narasumbernya ya. Kita bahas tema kali ini mengenai air zam-zam. Nah, pertanyaan pertama mungkin ya, kita bahas dulu mengenai hal yang umum gitu, arti dari air zam-zam atau pengertian air zam-zam itu sendiri dan bagaimana sejarahnya air zam-zam itu, Kang Repi. Silahkan. Kalau misalnya pendapat tentang air zam-zam adalah air yang suci dan dengan sejarah yang sangat luar biasa. Zam-zam sendiri artinya melimpah ruah ya. Ada juga kalau misalnya dari bahasa Kipti ya, bahasa Mesir kuno itu zam-zam itu artinya berkumpul-berkumpul. Ya, jadi mungkin kita lihat sejarahnya, sejarah yang sangat masyhur ya, bahkan tertera dalam Al-Quran dan juga kitab-kitab yang lainnya. Selain Al-Quran ada juga dalam kitab Taurat dan juga Injil. Tentang air zam-zam ini. Jadi air zam-zam ini diperkirakan sudah ada sejak 1910 tahun sebelum Masehi. Sekitar 4.000 tahun yang lalu. Berarti sudah emang dari dulu ya? Sudah sangat lama. Sangat lama. Dan sangat luar biasanya itu air zam-zam ini ada di lembah kering, gurun, tapi selama 40.000 tahun itu, selama 4.000 tahun itu nggak pernah kering gitu. Masya Allah sekali ya, mungkin teman-teman khasiat dari air zam-zam. Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya, mungkin itu nyambung ke apa itu khasiat mungkin ya? Khasiat dari air zam-zam itu mungkin sendiri. kita bahas sejarahnya dulu. Ya. Soalnya sejarah ini sangat luar biasa. Dikarenakan sejarah ini, maka peristiwa haji dan juga rukun-rukun haji dan juga umroh terlaksana. Gitu. Ini juga berkaitan dengan pembangunan Ka'bah. Jadi ceritanya itu pada ketika Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk berkunjung pada suatu lembah kering bersama anak dan istrinya, Hajar dan juga Ismail. Jadi beliau mengajak istri dan anaknya ke sana, dan setelah di sana beliau meninggalkan anak dan istrinya. Lalu istrinya bertanya, "Wahai suamiku, kenapa kau tinggalkan kami di sini?" Lalu Ibrahim tidak menjawab. Nabi Ibrahim tidak menjawab. Istrinya terus bertanya seperti itu sampai beliau bertanya lagi, "Apakah ini perintah dari Allah, dari Tuhanmu?" Lalu Nabi Ibrahim jawab, "Iya." Lalu Siti Hajar bertawakal, apabila Allah menyuruh kau meninggalkan kami di sini, Allah tidak akan menelantarkan kami. Seperti itu. Seperti itu. Gitu ya. Jadi beliau itu di sana itu dikasih perbekalan yang sangat minim sekali, air dan juga cuman kurma, sampai pada suatu ketika persediaan airnya habis. Nah, karena persediaan habis, airnya habis, Siti Hajar tidak menyusui Nabi Ismail, lalu mencari air. Nah, mencari air ini peristiwanya itu naik ke Bukit Sofa. Meskipun di Mekah pada kala itu ada beberapa gunung ya, seperti Jabal Abi Qudais dan yang lain, tapi itu kan gunung besar. Jadi yang mungkin bisa dipanjat itu mungkin Bukit Sofa dan juga Bukit Marwah. Jadi naik ke Bukit Sofa, nyari air kan. Jadi kan nyari ke tempat tinggi, terus lihat sekeliling, lihat air, apa ada apa enggak gitu. Ternyata nggak ada. Terus balik lagi ke Bukit Sofa, ke Bukit Marwah ya, dari Sofa lalu ke Marwah,
sampai 7 balikan. Nah, di saat ke-7 balikan itu air jam-jam muncul. Di sini ada apa? Ada 3 riwayat. 2 riwayat lemah, 1 sahih. Mungkin ini ke hadis mungkin ya? Ya lebih ke hadis, tapi ini lebih ke ceritanya sih bagaimana air jam-jam ini muncul. Yang 2 lemah itu air jam-jam muncul dari hentakan telapak kaki Nabi Ismail yang sedang menangis dan juga dari hentakan unta. Tapi yang sahihnya itu katanya dari hentakan sayap atau telapak kaki malaikat Jibril. Tumit kaki malaikat Jibril. Itu mungkin ya sedikit sejarah dari. Ya, dan setelah airnya muncul, Hajar mendekati air jam-jam lalu membendung, lalu mengucapkan jam-jam, yang artinya kan berkumpul. Dalam hadis riwayat Rasulullah, apabila Hajar tidak mengucapkan jam-jam, katanya niscaya sekarang itu namanya mungkin ya. Iya, kalau misalnya mengucapkan jam-jam atau dibendung air jam-jam itu bisa menjadikan lembah itu tergenang dengan air. Oh, gitu mungkin ya. Itu sedikit sejarah. Cerita Sebenarnya sejarah. Ada beberapa sejarah dari 4.000 tahun ke sekarang itu air jamnya pernah hilang. Pernah hilang juga. Ya, pernah hilang. Jadi ini ceritanya masih berhubungan dengan cerita yang tadi. Setelah air jam-jam muncul, terus ada satu kabilah, nama kabilah Jurhum namanya. Jadi beliau mengutus suruhannya gitu ya, ketua suku itu mengutus orang untuk mencari air, lalu melihat burung berterbangan. Terus beliau berpendapat kalau misalnya ada burung di sana berterbangan gitu, mengelilingi itu pasti ada air. Ternyata setelah disamperin ya, setelah datang ke sana ya ada air, bertemu dengan Siti Hajar. Ya, ini pelajaran ya bahwa kalau kita tawakal kepada Allah, maka ya Allah tidak akan menontakkan kita. Seperti hanya Siti Hajar ini ya hikmahnya. Banyak sekali mungkin ya, bukan hanya dari air Zam-Zam, dulu juga yang Nabi Musa ya yang terdesak mungkin ya oleh Raja Firaun itu juga kan maksudnya dalam keadaan diuji mungkin ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sekarang ini dari air Zam-Zam itu sendiri Siti Hajar bolak-balik menaiki dan menuruni bukit Safa dan Marwah gitu ya. Yang luar biasanya dari peristiwa keluarga ini, maka muncullah rukun-rukun haji dan umrah. Seperti yang dari bukit Safa ke Marwah 7 balikan. Itu kan menjadi rukun umroh, yaitu sa'i. Ya, diabadikan ya. Terus memang ini rencana Allah yang sangat luar biasa ya. Allah membuat mengirimkan wahyu kepada Nabi Ibrahim itu tidak sekedar hanya untuk menguji Nabi Ibrahim, tapi di sana ada rencana tersembunyi yang sangat luar biasa. Luar biasa sekali. Ya, karena kejadian itu, maka Allah mengutus Nabi Ibrahim untuk mengunjungi keluarganya, dan juga dibangunlah Ka'bah yang kita kenal saat ini berada di Masjidil Haram. Dan peristiwa haji dan juga umroh, rukun-rukunnya dan tata caranya diambil oleh Rasulullah dari caranya Nabi Ibrahim gitu. Itu mungkin ya sejarah singkatnya mungkin ya kan itu pernah hilang ya. Pernah hilang ketika suku Jurhum itu diserang dan terusir dari kota Mekah untuk supaya musuhnya itu kehabisan air, maka sumurnya ditimbun. Makanya hilang sekitar beberapa ratus tahun sampai ditemukan kembali oleh kakek Rasulullah Abdul Muthalib. Insya Allah mungkin ya, karena itu juga di sisi lain hikmahnya dari Allah juga mungkin ya, bisa membantu para umat muslim dalam fase tersebut mungkin ya dari itu. Mungkin itu sejarah singkat dari air Zam-Zam itu sendiri, keluarga Ibrahim dan juga yang lain-lain sampai sekarang kan masih bisa kita rasakan bagaimana air Zam-Zam itu sendiri. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Mungkin saya ini masih penasaran, Kang Repi. Saya juga ya, maksudnya belum tahu kalau misalnya sumur Jam-Jam itu di sebelah mana sih? Sumur Jam-Jam cuman 21 meter dari Ka'bah. Dari Ka'bah. Oh, berarti dan emang ada yang luar biasanya itu kan
kemarin tercatat bahwa jemaah Indonesia yang berkunjung ke Arab Saudi tiap tahunnya itu antara 600.000 sampai 1 juta jemaah lebih gitu ya yang berkunjung. Belum dari jemaah negara Islam lainnya. Negara Islam lainnya banyak sekali yang berkunjung ke Arab Saudi. Nah, yang luar biasanya itu jam-jam dikonsumsi segitu banyaknya tidak pernah keringan. Sampai untuk saat ini gitu yang luar biasanya itu. Tapi mungkin itu ada ada perhitungannya nggak, Mas Repi, Kang Repi, atau mungkin emang tidak habis-habis atau seperti itu apa? Pernah dilakukan penelitian, percobaan. Jadi pada saat itu ya, karena sekarang pompa airnya udah diganti. Pada saat itu pernah dicoba dengan kapasitas penyedotan pompa air 8.000 liter per detik. 8.000 liter per detik kapasitas mesinnya. Dan dinyalakan selama 24 jam. Gimana tuh? Ternyata debit airnya berkurang sekitar 3,2 meter dari sumurnya. Dan perlu diketahui, tingginya sumur jam-jam itu nggak lebih dari 30 meter lebih aja. Meteran. Jadi berkurang 3,2 meter, lalu dihentikan selama 11 menit. Ternyata naiknya lebih dibanding pas debit berkurangnya. Debit berkurang. Jadi 24 jam disedot non-stop ya, lalu diberhentikan selama 11 menit, ternyata debit airnya malah bertambah 3,9 meter katanya. Masya Allah ya, luar biasa sekali. Sahabat kurnia ya. Khasiat air jam-jam ini. Khasiatnya mungkin ya sudah, mungkin itu juga ya, ada rangkaian umroh tadi ya, sebelum kita memasuki sa'i harus mengusap dan juga meminum ya air zam-zam itu Masya Allah. Dan juga ada hadis atau doa ya yang harus meminum sesuai niatnya gitu ya. Bisa dijelaskan Mas Repi? Jadi ada hadis dari Rasulullah, hadisnya sahih dari Jabir radhiyallahu anhu yang berkata bahwa air jam-jam tergantung niat orang yang meminumnya. Nah, itu sahabat-sahabat. Jadi ini yang mungkin sejarahnya ya. Jadi pernah dicontohkan oleh Muhammad bin Idris, mungkin tahu Muhammad bin Idris? Kurang tahu ya saya. Muhammad bin Idris adalah salah satu ulama mazhab, yaitu dikenal dengan nama Syafi'i, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Dan guru beliau Sufyan bin Uyainah juga pernah meriwayatkan, karena emang Imam Syafi'i atau Muhammad bin Idris ini masa kecilnya tinggal di kota Mekah. Dan kebetulan emang sanadnya itu sampai ke paman Nabi Abbas gitu. Ya. Ya masih ini ya. Masih satu runtayan ya. Satu runtayan dari kabilah Abdul Muthalib ya. Ya. Jadi riwayatnya bahwa Sufyan Uyainah pernah menerangkan mengenai bahwa air jam-jam tergantung orang yang meniatnya. Yang meniatkannya ya. Lalu tiba-tiba ada seorang yang berkata pada Imam Uyainah bahwa saya barusan meminum 1 gentong air dan saya ingin mendengarkan 100 hadis dari Anda, katanya. Ya sudah, duduk, lalu dijelaskan 100 hadis, diceritakan 100 hadis sampai selesai. Terus Imam Syafi'i juga pernah meniatkan 3 hal untuk air jam-jam ini. Jadi beliau meminum air jam-jam dengan niat pertama bahwa agar dia pandai memanah, dan ternyata dari 10 panah yang beliau arahkan hanya 1 yang meleset, 9 kena sasaran. Yang kedua, agar beliau pandai dalam ilmu agama, dan hasilnya seperti yang kita ketahui, beliau adalah salah satu ulama mazhab yang termasyhur. Dan yang ketiga adalah agar beliau masuk surga dan mungkin akan didapatkan beliau pada saat nanti hari kiamat. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin Kang Repi bisa menjelaskan bagaimana sih kandungan yang berada di dalam air zam-zam itu? Menurut medis mungkin. Menurut medis mungkin. Jadi air jam-jam itu salah satu air mineral terbaik di dunia. Bahkan dalam hadisnya juga bahwa air jam-jam itu adalah air terbaik di dunia yang mempunyai sifat mengenyangkan. Dan juga kalau menurut medisnya itu air jam-jam memiliki kandungan yang sangat luar biasa ya. Kandungan alkali yang tinggi tapi pH cukup rendah, sekitar 7,2 atau 7,8. Jadi maksudnya pH rendah itu tapi alkali tinggi itu ya berarti kandungannya baik. Cuman kalau pH-nya tinggi itu bisa merusak lambung karena pH-nya rendah, bisa menyebabkan asam lambung. Jadi kalau misalnya dikonsumsi cukup banyak gitu nanti bermasalah. Tapi anehnya itu air jam-jam itu meskipun alkalinya tinggi, zat-zat yang di dalamnya itu lumayan tinggi gitu. Cuman karena pH-nya rendah itu aman untuk dikonsumsi. Malah dibanding air mineral manapun, air jam-jam adalah air yang terbaik mungkin. Terus di dalamnya juga ada kandungan natrium, kalsium, magnesium, kalium, lalu ada bikarbonat, klorida, nitrat, sulfat dan lain-lain. Dan itu
Terus yang luar biasanya itu di dalam kandungan air jam-jam itu tidak ada bakteri sehingga tidak mudah untuk basi. Nah, bahkan bisa disimpan sampai 2 tahun gitu. Masya Allah sekali. Ya, kalau menurut penelitian dikarenakan bahwa sumber air jam-jam itu karena di lembah kering ya, jadi tidak tumbuh alga atau tanaman-tanaman biasanya lumut-lumut kalau ada di sumur, gak ada itu, makanya air jam-jam sehat untuk dikonsumsi. Malah katanya menurut penelitian bahwa air jam-jam itu ada kandungan onkolitik ya yang menghambat tumbuhnya sel-sel kanker dan juga faktor nekrosa anti tumor, nekrosis anti tumor. Jadi itu bisa menghambat pertumbuhan tumor. Sangat luar biasa ya, Masya Allah. Dari sisi medisnya, Masya Allah luar biasa. Kalau misalnya dari sisi khasiatnya juga Masya Allah sekali ya, kandungan dari air zam-zam itu sudah tidak diragukan lagi ya. Mungkin kalau misalnya tahun 2012, kalau misalnya pernah dengar yang Miracle of Water. Oh iya, Miracle of Water yang dibikin oleh ilmuwan Jepang, namanya Masaru Emoto kalau nggak salah. Jadi beliau melakukan penelitian, diambil 2000 sampel dari seluruh dunia, terus dengan mengambil molekul airnya, dibekukan dalam suhu minus 5 derajat, lalu dipotong menggunakan mikroskop ya. Dan ternyata hasilnya bahwa air itu dapat merespon ucapan dan juga perasaan. Iya. Ya, betul sekali. Jadi apabila kita berdoa melalui air, maka air akan berbentuk kristal yang sangat indah. Dan air jam-jam adalah salah satu kristal yang sangat indah dari 2000 sampel air ya. Cuman sayangnya pada tahun 2014 sempat dibantah oleh ilmuwan-ilmuwan yang lain bahwa apa yang dia teliti itu ternyata tidak relevan katanya dengan sampel air gitu. Karena emang air kalau misalnya diambil 1 tetes gitu ya, dibekukan, itu molekulnya kan banyak, mungkin aja bisa diambil cuman foto terbaiknya aja ada 1 molekul ya. Ya, cuman ya dari meskipun ini mungkin salah, tapi air jam-jam masih insya Allah menjadi air yang sangat luar biasa gitu. Air mukjizat yang bisa mengabulkan doa bagi yang meminumnya. Ya, itu tadi mungkin ya kandungan yang berada di dalam air zam-zam. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin ini secara teknis mungkin ya Kang Repi. Kita sebagai travel umroh mungkin ya kita sering memberikan souvenir ya mungkin air zam-zam 5 liter. Mungkin itu ada batasan sih, enggak Mas Repi? Gitu bahwa jemaah itu dibatasi untuk membawa air zam-zam, kan perlu kita ketahui di sana tuh kita meminum air zam-zam itu bebas ya, nggak dibatas mungkin. Untuk dibawa pulang, nah ini kan masalahnya gitu. Gimana mungkin dari Kang Repi? Ya, kalau misalnya selama di Mekah Madinah, ya ini perlu diketahui juga di Madinah kalau misalnya masuk ke Masjid Nabawi ya, lihat galon-galon putih itu jam-jam asli. Jam-jam asli. Terus gimana sih bawanya itu? Apa ada saluran dari Mekah langsung ke Madinah atau emang dibawa sama truk-truk air gitu? Ya ternyata dibawa sama truk-truk air dengan ketelitian yang sangat luar biasa. Jadi sebelum berangkat dikirim ke Madinah, diambil sampelnya, dilihat kandungannya bagus. Dicek dulu ya. Nah, sampai Madinah juga dicek lagi. Kalau misalnya bagus, langsung disebarkan buat diminum oleh jemaah yang berkunjung ke Masjid Nabawi. Kalau jelek maka akan gak dipakai gitu katanya. Saya tanya ke informasi dari Ustadz Aldi Marsalat ya. Terus kalau misalnya untuk teknisnya, kalau misalnya dibawa ke pesawat itu, mungkin kita tahu bahwa airline mempunyai kebijakan ya yang maksimal cuma bisa 100 ml untuk 1 wadah air. Jadi kalau misalnya lebih dari itu sangat tidak diperbolehkan ya. Dan untuk jemaah jangan takut, kita juga menyediakan souvenir ya. Dari travelnya itu setiap jemaah itu dikasih 5 liter air jam-jam dengan kondisi yang nanti kita siapkan di sana, itu didus, terus ada galonnya, dan galonnya itu dikasih pelindung plastik lagi, jadi aman gitu. Terus dibawanya juga gak ke cabin tapi di bagasi. Jadi bagi jemaah kalau misalnya mau pulang umroh itu jangan sembunyi-sembunyi bawa air jam-jam dimasukin ke koper, karena itu sangat berbahaya gitu ya. Kenapa dibatasi untuk pembawaan liquid air selama sebanyak 100 ml per botol, itu dikarenakan takutnya kalau misalnya dibawa lebih dari itu terus tumpah di dalam pesawat masuk ke kabinet elektrik. Jadi sangat membahayakan bagi penerbangan, mungkin seperti itu kenapa
peraturan ini dikasih gitu Kasih ya. Itu jadi teman-teman ya, sahabat-sahabat kurnia semua, penjelasan mengenai adanya pembatasan pengambilan air zam-zam, karena kita juga ya itu tadi sudah menyediakan 5 liter air zam-zam untuk dibawa oleh masing-masing jemaah. Mungkin tadi juga dijelaskan oleh Kang Repi sedikit fakta ya, bahwa di Masjid Nabawi juga gitu di Madinah itu juga berasal dari Mekah ya, yang dibawa ke Masjid Nabawi gitu. Iya. Mungkin itu saja. Terus gimana kalau misalnya Podcast. apa 5 liter kurang gitu? Nah, mungkin ya yang sering jemaah kan mengeluh untuk bisa membawa lebih, mungkin ya pengennya kan dibawa untuk keluarga, dibagikan tuh. Nah, itu mungkin gimana? Karena oleh-oleh yang asli dari Arab Saudi itu cuma 2 kan? Iya. Ya kalau nggak air zam-zam ya kurma gitu. Abaya yang kita pakai, yang kita beli di sana itu buatan Turki, buatan Cina gitu. Jadi nggak asli Arab Saudi. Bahkan di sini kalau misalnya beli di Tanah Abang harganya mungkin lebih murah. Lebih murah. Kalau untuk abaya. Bahkan untuk kurma juga yang asli itu, yang fresh itu pada saat ketika musim panas antara bulan Mei sampai bulan Agustus, karena itu masa panennya kurma di sana. Kalau misalnya udah musim dingin berarti stok yang panen lalu gitu, yang Mei sampai Agustus. Mei sampai Agustus. Mungkin sebelum kita ditutup, pertanyaan terakhir nih Kang Repi. Mungkin pengalaman pribadi ataukah ada hal menarik yang pernah dialami Kang Repi selama berkaitan dengan air zam-zam mungkin ya? Pernah sih beberapa kali, tapi yang sangat luar biasa itu ketika saya bawa jemaah, kebetulan ditunjuk jadi tour leader ya tanggal 25 Februari, dan kebetulan saat pelaksanakan ibadah umroh itu ketika masuk tanggal 10 Sa'ban 2 Maret kalau nggak salah ya, dan saya bawa 44 rombongan jemaah dan kebanyakan emang lansia, terus ada 2 diantaranya emang punya bawaan sakit gula. Diabetes ya. Sedangkan kalau diabetes itu susah kalau misalnya nahan kencing gitu atau mau ke toilet gitu. Kalau ada hajat gitu susah. Bahkan kita kebetulan pemberangkatan dari Madinah ke Mekah itu menggunakan kereta cepat. Tapi ya beliau yang 2 ini bolak-balik gitu. Kita sampai ke hotel itu sekitar pas maghrib ya, sekitar jam 6-an lah ya. Setengah 7 lah sampai hotel, istirahat, makan dulu. Kita mulai untuk pelaksanaan umroh itu sekitar jam setengah 10 malam. Dan qadarullah Sa'ban pada waktu itu, tanggal 10 Sa'ban pada waktu itu hari Jumat. Hari Jumat itu waktu liburnya Arab Saudi dan Mekah sangat penuh. Bahkan gerbang utama yang gerbang King Abdul Aziz itu ditutup. Jadi kita harus berkeliling keliling dulu ya. Yang belakang. Jauh. Pas nyampe ke sana itu kita bisa mulai melaksanakan tawaf itu jam setengah 11 malam ya. Alhamdulillah tawaf lancar ya. Jemaah yang 2 ini juga udah pengen wanti-wanti gitu, saya pengen ke toilet. Kita jelasin, Pak ini susah kalau untuk ke toilet ya. Kita keluar dulu terus di WC ngantri, kita bolak-balik aja bisa 1 jam gitu Pak. Jauh ya. Susah saking jauhnya. Terus saya diskusikan dengan kebetulan mutawib pada waktu itu Ustadz Aldi Mursalat ya. Lalu beliau setelah melaksanakan salat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, ada sunnah kan yang kita lakukan untuk meminum air jam-jam dan juga mengusapkannya ke kepala ya. Nah, yang luar biasa itu beliau gini bilangnya, Bapak Ibu yang tadi mau ke toilet nih, untuk menanggulangi ini kita kalau ke toilet susah Pak Bu. Di sini itu kita kan daerah masjid. Kalau misalnya untuk wudhu ada disediakan untuk wudhu. Cuman kalau untuk ke toilet kita harus keluar. Sangat susah kondisinya. Apalagi ini hari Jumat, malam Jumat, apalagi lagi padat itu pasti sangat susah sekali. Makanya saya sering ke teman-teman saat menjadi mutawib itu membimbing, niatkan air jam-jam ini yang disunahkan oleh Rasulullah agar diperlancar kegiatan umroh kita saat ini sampai dengan selesai. Baik itu hajat pengen ke toilet atau yang lainnya. Coba Bapak Ibu siapkan lalu niatkan. Dan qadarullah Kang, kita beres untuk melaksanakan umroh jam 2 karena sa'i di lantai pertama penuh, kita ditaikin ke lantai kedua untuk sa'i. Dan kondisinya kita gak bisa cepat-cepat untuk sa'i karena sangat padat juga di atas. Dan emang Ustadz Aldi kalau misalnya untuk sa'i antara Bukit Sofa dan Marwah itu kan ada sunnah Rasulullah yang berzikir lalu berdoa. Itu tiga kali dilakukan. Dan Ustadz Ali selalu menekankan ini adalah waktu yang sangat mustajab. Kita bukan hanya
3 hal yang dapat keutamaan untuk berdoa, tapi 5 katanya. Masya Allah. Pertama, kita lagi safar katanya. Kedua, kita di tempat suci Mekah. Ketiga, kita lagi melaksanakan sa'i. Dan keempat, kita ada di malam Jumat, di mana apabila kita berdoa akan dikabulkan. Makanya diperlama, karena saking lamanya kita baru beres untuk tahalul itu sekitar jam 2:30. Qadarullohnya luar biasanya ya. Yang 2 orang pengen ke toilet itu, saya tanya selama saya, Pak, gimana ini bisa ditahan? Kang, alhamdulillah saya gak ngerasa sekarang katanya. Masya Allah ya. Baru beres tahalul, baru ke toilet. Itu sangat ya, luar biasa, sangat luar biasa, terbukti dari pengalaman Kang Repi itu sendiri. Beliau sebagai tour leader membawa jemaah, membimbing jemaah, itu tadi yang beliau ceritakan ya. Masya Allah sekali, banyak sekali ya faedah-faedah, fadilah-fadilah, keutamaan dari sa'i itu sendiri ya. Sebenarnya kalau misalnya kita ingin dikabulkan doa, umroh lah, karena di saat umroh itu ada 3 faedah di mana kalau kita berdoa akan dikabulkan, yaitu pada saat sa'i itu. Apalagi kalau misalnya kita kebagian pas malam Jumat untuk melaksanakan sa'i, kita tidak boleh dilewatkan lebih itu daripada itu faedahnya ya. Tidak boleh sampai terlewat itu. Mungkin itu saja ya, Kang Repi. Ada tambahan mungkin yang belum mungkin diceritakan? cukup ya. Kita next aja lah. Kalau misalnya untuk bahas-bahas ini, insya Allah nanti di acara Nadi aja yang insya Allah saya moderatorin ya. Oke, mungkin setelah ini mungkin ada yang lain gitu. Siapa lagi bocoran yang mungkin mau bocoran nanti kita tunggulah di IG ya. Di Instagram coming soon ya. Oke, mungkin kita tutup saja ya, Kang Repi. Terima kasih banyak atas informasinya, materinya yang sudah dijelaskan. Mudah-mudahan sahabat Kurniatur paham dan juga sedikit menambah ilmu mengenai Arzam itu sendiri. Mudah-mudahan keterbatasan saya untuk menyampaikan dapat bermanfaat bagi yang menyaksikan ya. Karena untuk kesempurnaan milik Allah ya. Kesempurnaan milik Allah, kita ini punya keterbatasan dan kesalahan. Jadi mohon maaf apabila ada salah selama penyampaian ya. Mungkin cukup sekian. Apa mau ditambahin? Oke, cukup saja mungkin ya. Itu saja dari kami dari acara Kurniamen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.